Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah orang yang tentunya suka membaca Al-Quran, bahkan berupaya untuk menghafalkan Al-Quran meskipun hanya juz 30, bukan 30 juz, atau sebagian dari juz 30. Minimal untuk kita sholat 5 waktu, ya siapa tahu kita ditunjuk jadi imam. Kadang-kadang di suatu tempat kan tidak ada imamnya, jadi kalau polisi harus siap segalanya, pastinya siap terjun di masyarakat, baik jadi imam apapun yang lainnya. Jadi ketika kita punya hafalan minimal di juz 30 kan tidak kesulitan ketika disuruh ngimami. Itu namanya suka membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan akhlaknya Nabi. Pernah Umar bin Khattab ditanya, "Ya Umar, bagaimana akhlaknya Nabi?" Umar bin Khattab tidak bisa menjawab, dilimpahkan ke Bilal. Bilal juga tidak bisa menjawab, kemudian dilimpahkan ke Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, mau tahu gambarannya akhlak Rasulullah, coba saya gambarkan dunia ini gambar, katanya Ali. Apa katanya si bertanya, si penanya itu? Tidak bisa saya menggambarkan, padahal dunia ini kecil. Di dalam firman Allah itu dunia itu kecil, itu tidak bisa menggambarkan, sedangkan akhlaknya Rasulullah tidak bisa digambarkan. Kemudian bertanya lagi kepada Aisyah, kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, Al-Quran itu. Makanya kita sebagai orang Islam mukmin diharuskan dan dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, tadabbur khususnya. Jadi mengkaji makna Al-Quran dan lain-lainnya. Tentunya kita ketika sholat 5 waktu, ketika kita paham dengan tidak paham, lebih khusyuk yang paham. Satu misal jenengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi tidak bisa dilafalkan dengan bahasa Indonesia kalau sholat, meskipun pernah ada kejadian. Itu tidak bisa, karena kalau sholat harus dilafalkan dengan Arab atau Arabi. Jadi tidak boleh Allah Maha Besar, tidak boleh. Jadi tidak boleh Allah Maha Besar pakai terjemahannya, tidak boleh. Jadi itu ketika kita sudah sholat kemudian memaknai Al-Quran tadi, lebih khusyuk pastinya. Jadi ketika kita paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan berdoa iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus. Jadi kita oleh jenengan, tugas polisi itu jalannya banyak, kanan kiri, dia harus betul-betul selalu minta kepada Allah, minta jalan yang lurus, karena semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Siratal ladzina an'amta alaihim, jadi jalan orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai. Ketika jenengan paham maknanya, itu beda, lebih khusyuk. Allahu Akbar, dengan hanya sekedar yang penting menggugurkan kewajiban, beda. Allahu Akbar, yang penting sudah sholat, sudah. Maknanya sholat bagaimana? Jadi kadang-kadang mereka tidak paham, karena mungkin tidak tahu artinya dari yang dibaca. Minimal Al-Fatihah, karena itu merupakan rukun dalam sholat, itu harus jenengan pahami. Kemudian ada di kalimat Rabbighfirli warhamni, itu doa semua. Kalau kita 5 waktu sholat, belum ditambah sholat duha, sholat tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah, sholat tahajud hajat, kita berdoa kepada Allah. Kalau sudah kita berdoa kepada Allah, setiap itu yang diminta, insya Allah Allah akan cepat mengabulkan. Rabbighfirli, Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, kasihanilah aku ya Allah, dan keluargaku, pastinya begitu. Wajiburni, cukupkan ya Allah rizki kami, cukupkan anak-anak kami semuanya, cukupkan. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, dan keluargaku semuanya, anak-anakku ya Allah.
Warzuqni, berikan rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Wahdini, berikan petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan kesehatan. Wa'afu anni, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika kita paham di situ, insya Allah kita lebih khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.